Film ini menceritakan melodrama keluarga menyedihkan, tentang seorang pria cacat mental yang secara tidak sah di penjara karena pembunuhan, yang membangun persahabatan dengan penjahat kasar di selnya, dan mereka membantu dia melihat putrinya. Mereka berdua dipisahkan akibat tuduhan pembunuhan, yang berakhir hukuman mati terhadap sang ayah. Judul film ini adalah Miracle in Cell nomor 7. Lee Yong-go adalah seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang mengalami cacat mental karena kecerdasannya sangat rendah. Walaupun begitu, Lee Yong-go mempunyai anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas bernama Yesung. Lee Yong-go yang bekerja sebagai tukang parkir ini sangat sayang pada anak satu-satunya itu. Suatu ketika terjadi peristiwa tragis yang membuat Lee Yong-go dipenjara. Peristiwa tragis itu diawali ketika Yesung sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Lee Yong-go dan Yesung hanya bisa melihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Lee Yong-go berjanji akan membelikan tas itu setelah gajian. Tapi betapa kecewanya Lee Yong-go dan Yesung karena tas Sailor Moon itu dibeli seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Karena sangat sayang kepada anaknya, Lee Yong-go nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu tidak jadi dibeli. Tapi malang sekali, ayah dari anak pembeli tas itu adalah seorang komisaris jenderal kepolisian yang sombong dan langsung memukuli Lee Yong-go. Walaupun Lee Yong-go dan Yesung gagal mendapatkan tas Sailor Moon itu, tapi Lee Yong-go tetap berjanji akan membelikan tas Sailor Moon itu setelah gajian nanti. Anak komisaris jenderal polisi yang bernama Ji Yong ternyata baik hati. Setelah Lee Yong-go gajian, Ji Yong menemui Lee Yong-go dan menunjukkan toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Tapi disinilah awalnya petaka karena di perjalanan, Ji Yong terpleset dan meninggal dunia. Lebih parah lagi, sesuai dengan pelajaran yang diterima Lee Yong-go ketika menjalani pelatihan sebagai tukang parkir. Cara menyelamatkan orang yang pingsan adalah membuka celana agar melancarkan peredaran darah kemudian memberi pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Karena itulah, Lee Yong-go dituduh selain membunuh juga memperkosa Ji Yong. Karena kecerdasannya sangat rendah, Lee Yong-go tidak bisa membuat pernyataan yang bisa membela dirinya. Lebih celaka lagi, ayah Ji Yong ternyata bukan hanya seorang komisaris jenderal polisi yang sombong tapi juga jahat dan kejam. Dengan kekerasan, ayah Ji Yong memaksa Lee Yong-go untuk mengaku bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Ji Yong, untuk balas dendam, karena pernah dipukuli di toko. Komisaris jenderal itu mengancam akan membunuh Yesung jika Lee Yong-go tidak menuruti perintahnya. Karena sangat sayang pada Yesung, Lee Yong-go terpaksa menuruti perintah ayah Ji Yong walaupun akibatnya di pengadilan ia divonis hukuman mati. Untuk menunggu eksekusi hukuman mati, Lee Yong-go dipenjara di kamar sel nomor 7 yang merupakan penjara untuk narapidana berbahaya dengan pengamanan yang sangat ketat. Selama Lee Yong-go di penjara, Yesung dititipkan di panti asuhan. Di sel nomor 7, Lee Yong-go dicampur bersama 5 narapidana kelas kakap lainnya yaitu Bong Sik, pencopet, Chun Ho, penipu, Men Beom, pezina, Kakek Seo, penipu, dan So Yang Ho si gangster penyelundup tapi buta huruf yang merupakan pemimpin narapidana sel nomor 7. Sudah menjadi budaya para narapidana di seluruh dunia bahwa jenis narapidana yang paling dibenci oleh narapidana lainnya adalah pemerkosa. Apalagi yang diperkosa adalah anak-anak. Akibatnya Lee Yong-go dipukuli oleh 5 narapidana lain di sel nomor 7 dan terus dimusuhi. Tapi kelima teman penjara Lee Yong-go berbalik menjadi sahabat karena So Yang Ho diselamatkan oleh Lee Yong-go ketika akan dibunuh oleh sesama narapidana yang merupakan saingan gangster penyelundup. Merasa berhutang budi bahkan berhutang nyawa, maka So Yang Ho bersedia mengabulkan apapun keinginan Lee Yong-go. Sedangkan keinginan Lee Yong-go hanya satu, yaitu bertemu dengan Yesung. Kelima sahabat penjara Lee Yong-go bisa mempertemukannya dengan Yesung ketika diadakan acara keagamaan bagi narapidana yang beragama Kristen. Men Beom berhasil menyelundupkan Yesung ke sel nomor 7 dengan memasukkan Yesung ke dalam kardus roti. Tiba-tiba pendeta di acara keagamaan itu mendadak terkena serangan jantung sehingga anak-anak panti asuhan pulang lebih awal dan menurut perkiraan akan kembali ke penjara 2 hari lagi. Perkiraan sahabat-sahabat Lee Yong-go itu meleset karena 2 hari kemudian bukan diadakan acara keagamaan bagi narapidana beragama Kristen tetapi Buddha. Akibatnya Yesung tinggal lebih lama di sel nomor 7 dan akan sangat berbahaya jika sampai ketahuan. Tapi dalam beberapa hari itu malah terjalin persahabatan antara para narapidana di sel nomor 7 dengan Yesung.
Para narapidana berusaha mati-matian agar Ye Sung tidak ketahuan para penjaga penjara. Akhirnya Ye Sung ketahuan juga oleh para sipir. Akibatnya Ye Sung dikembalikan ke panti asuhan. Dan Lee Yong-go dipindahkan ke sel lain yang lebih sempit dan tidak nyaman. Selanjutnya terjadi hal yang tak terduga. Karena kepala penjara yang terkenal galak yaitu Yang Min-hwan juga berbalik menjadi sahabat Lee Yong-go. Hal itu disebabkan karena Lee Yong-go berhasil menyelamatkan Yang Min-hwan ketika terjadi kebakaran di penjara. Berkat Yang Min-hwan sang kepala penjara, Ye Sung bisa datang ke sel nomor 7 kapan saja. Tidak hanya itu, Yang Min-hwan bersama kelima sahabat penjara Lee Yong-go, berusaha agar Lee Yong-go bisa bebas dari dakwaan palsu yang membuatnya divonis hukuman mati. Bahkan Yang Min-hwan nekat menghadap komisaris jenderal polisi yang anaknya diduga diperkosa dan dibunuh oleh Lee Yong-go. Yang Min-hwan mengajukan permohonan agar dilakukan persidangan ulang bagi Lee Yong-go karena memang belum ditemukan bukti kuat bahwa Lee Yong-go telah membunuh dan memperkosa. Perjuangan Yang Min-hwan berhasil karena disetujui untuk dilakukan persidangan ulang bagi Lee Yong-go. Tapi semua jerih payah Yang Min-hwan dan kelima sahabat penjara Lee Yong-go sia-sia belaka. Karena sang komisaris jenderal polisi ternyata tetap tidak mau melepaskan Lee Yong-go, dengan liciknya ia berkonspirasi dengan pengacara pembela Lee Yong-go. Pengacara Lee Yong-go malah mengintimidasi agar Lee Yong-go tetap mengaku sebagai pembunuh dan pemerkosa Ji Yong, atau Ye Sung akan dibunuh. Karena khawatir dengan keselamatan Ye Sung, maka di pengadilannya yang kedua, Lee Yong-go terpaksa kembali mengaku bahwa ia memang membunuh dan memperkosa Ji Yong. Akibatnya Lee Yong-go tetap divonis hukuman mati. Dan eksekusinya akan dilaksanakan tanggal 23 Desember tepat saat hari ulang tahun Ye Sung. Kelima sahabat penjara Lee Yong-go tetap tidak menyerah. Karena Lee Yong-go tetap divonis hukuman mati, mereka berusaha mengeluarkan Lee Yong-go dari penjara dengan balon udara. Sayang sekali walaupun sudah didukung oleh seluruh narapidana tapi usaha kelima sahabat Lee Yong-go itu gagal karena balon udara tersangkut di pagar penjara. Tibalah saatnya Lee Yong-go dieksekusi tanggal 23 Desember. Suasana sebelum eksekusi mengharukan antara Lee Yong-go dan Ye Sung. Akhirnya Lee Yong-go tewas dieksekusi. Beberapa tahun kemudian, Ye Sung tumbuh menjadi gadis cantik dan berprofesi sebagai pengacara. Dengan keahliannya sebagai pengacara, Ye Sung berusaha membersihkan nama baik almarhum ayahnya. Akhirnya diadakan pengadilan ulang dan Ye Sung berjuang mati-matian dengan dibantu oleh kelima sahabat penjara ayahnya. Kelima sahabat Lee Yong-go itu bukan lagi narapidana dan sudah bertobat menjadi orang baik-baik, bahkan So Yang Ho kini menjadi pendeta. Dengan dibantu kelima sahabat Lee Yong-go dan Yang Min-hwan sebagai saksi, akhirnya Ye Sung menang di pengadilan dan hakim memutuskan bahwa Lee Yong-go tidak bersalah. Akhirnya Ye Sung bisa membuktikan walaupun ayahnya yang sudah almarhum itu bukan seorang pembunuh dan pemerkosa anak-anak.